Selamat pagi, Krom Pencapir. Selamat pagi, kelas Sabtu. Apa kabar? Cerah sekali hari ini. Cerah, Bang. Ini merupakan sebuah semangat baru. Iwan udah cukup tidur. Rambut udah klimis. Wih. Ini walaupun belum ganti baju dari kemarin. Bagus, itu environmental friendly. Ya. Betul. Kayak film kartun ya. Selalu sama ya. Ini memang Zoom sekarang kayak gini. Kalau misalnya dia record, langsung ada suaranya. Dan untuk peserta yang lain itu harus keluarin. Harus Konsen. Harus ada konsen. Oh iya. Jadi biasa ya. Bukan hanya yang lain yang perlu konsen, tapi Zoom pun perlu konsen. Saya rekam dulu ya. Saya rekam. Emang kegiatan apa yang perlu konsen untuk direkam dulu? Ya banyak semua wawancara. Oh iya betul. Wawancara itu harus konsen. Semua harus konsen sekarang. Data pribadi kan dibagi. Ini kan harus konsen juga. Pokoknya hal yang pribadi ya. Kik, gue jadi kepikiran. Kalau street foto, kita kan foto orang. Ya. Itu kita perlu konsen nggak sih sebetulnya? Kalau lo pakai untuk perlombaan atau komersial, lo harus pakai konsen. Kalau lo nggak pakai, ke orang itu. Kalau lo nggak pakai konsen, nggak bisa diikutkan atau nggak bisa lo jual komersialisasi. Pakai konsen. Gitu, agak repot ya. Lumayan juga. Kayak lo di Shutterstock gitu-gitu aja, itu lo ditanyain konsen begitu ada foto manusianya. Jurnalis gimana ya? I don't know. Kalau itu gue nggak tahu. Misalnya wawancara presiden atau gubernur, kan di foto tuh cekrek ada dalam suatu event, tapi nggak ada konsen Pak ini. Atau sebelumnya ditandatangan dulu semuanya. Gimana ya? Itu menarik juga nih ya. Iya. Atau foto kejadian, lu on the spot. Gitu. Iya. Tapi orang lagi bakar-bakar gitu. Mas boleh minta izin? Itu tanda tangannya Mas. Tanda tangan konsen dulu nih. Konsen. Gak tahu gue, tapi kayaknya kalau jurnalis malah konsen itu diperlukan kalau dia menggunakan karya orang lain. Jadi pakai fotonya orang, pakai videonya orang itu baru pakai konsen. Gue ingat kemarin tuh ada di Twitter yang ngepost sesuatu, gue lupa tapi ngepost apa yang lumayan menarik lah. Itu di bawahnya tuh langsung muncul berbagai jurnalis gitu yang nanya boleh dipakai nggak foto lo, terus dia langsung keluarin klausul konsennya gitu. Nanti dia pokoknya nge-reply yes saja, boleh pakai aja gitu. Nah itu berarti udah ngasih konsen. Oh iya. Gitu. Tapi jadi itu, dia kalau pakai itu baru. Itu untuk ini ya, misalnya jurnalis yang memotret dan memfoto. Menggunakan ininya orang lain lah, fotonya orang lain gitu, videonya orang lain. Gitu. Cuman kalau dia hasil foto sendiri, kayaknya jurnalis agak beda ya. Mungkin dia boleh aja selama untuk kebutuhannya jurnalis ya. Jurnalisme semacam lambe turah atau misalnya jurnalisme insight, insert investigasi atau infotainment itu apa gimana tuh? Nggak tahu. Kalau itu gue nggak tahu. Nah, itu mungkin kita perlu ya ngundang jurnalis ya. Benar. Iya, gimana Man? Gue jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita lagi nonton suatu konser gitu ya. Iya. Konser slang, terus kita moto personelnya misalkan ada Kakak sama Abdi kita foto cekrek gitu ya. Apakah terus kita posting itu di blog kita ataupun di Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau posting doang nggak apa-apa. Kalau lo komersilin, masukin ke dalam iklan, nah itu yang baru perlu konsen. Nyambung banget nih sama Iwan cerita. Kalau misalnya ya ditampilkan di sebuah web yang merupakan web komersial, ya maksudnya web resmi yang mungkin dia ada AdSense-nya. Seperti ini nih ya, saya ingin tunjukkan sebuah foto dari yang artis yang tadi Iwan bilang nih ya. Coba saya lihat ya ini. Coba lihat. Coba ya, ini saya akan share. Sebentar. Ini menarik nih soalnya ya. Nah, ini banyak fotonya nih dan fotonya kayaknya nggak ada hubungannya dengan beritanya ya sepertinya. Nah,
Gini misalnya. Gila bridgingnya. Gimana gitu? Bridgingnya ya dari belakang radikal. Gimana? Ini konsep baru jurnalisme juga nih, bridging yang radikal ini. Bridging yang radikal gitu. Gimana akhirnya ini. Mungkin para kelompok cabar berpikir kita akan bahas mengenai apakah ini sebuah jurnalis. Fotografi dan jurnalistik gitu. Teman-teman salah. Ini plot twist kalau di film itu ya. Plot twist. Ya, ini jadikan sebuah pertanyaan. Cuma pertanyaannya kita akan simpan dulu ya. Kita akan justru membahas pada hari ini sesuatu yang tadi menarik perhatian kita ya. Tadi Iwan kira gimana nih kalau misalnya Abdi Sleng atau Kakak Sleng di foto. Nah ini sebagai contohnya. Nah cuman ketika kita melakukan research ya, research yang mendalam, kita malah muncul artikel ini yang membuat kita jadi lebih penasaran. Tapi itu keywordnya spesifik banget ya, Bin? Nah, itu. Abdi negara komisaris Telkom. Riset mendalam tuh isinya di Google ya, gitu. Nah, Abdi negara. Ya, sebenarnya harusnya kalau nulis Abdi Sleng aja ya, saya kira keluarnya belum tentu ini ya. Tapi mungkin kalau akhir-akhir ini keluarnya ini nih. Iya. Kelihatan banget ya di atasnya pertanyaannya. Abdi negara. Iya. Oke, nah kita ingin bahas ini nih sebenarnya nih ya. Kita ingin bahas ini di mana sebuah berita yang sangat menarik ya, dan kelas Sabtu selalu menarik bahasannya, dan kita ingin bahas nih mengenai mengenai Abdi Sleng penunjukannya menjadi seorang komisaris Telkom. Seperti kita ketahui Telkom itu perusahaan BUMN yang salah satu yang paling besar mungkin ya, dan merupakan grup dari Telkomsel. Jadi ini adalah perusahaan yang sangat besar, terus sudah gitu strategis untuk Indonesia, dan kita mungkin dengan berita ini ingin mengerti nih, wah ini sebenarnya apa kemungkinan yang menjadi role dari Mas Abdi ini nih di sini. Terus apa sih sebenarnya mungkin role-nya komisaris itu gitu ya, biar kita bisa lebih ada pandangan juga nih para kelompok capi ya. Gitu. Nah, sekarang mungkin Raki ini boleh cerita sedikit dulu nggak Ki mengenai sebenarnya kalau komisaris itu apa sih gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka ada setelah sebuah peristiwa politik yang 4 tahun sekali misalnya, suka ada tuh akal komisaris ini, komisaris ini misalnya, gitu ya. Ya gitu. Terus udah gitu penunjukan komisaris di perusahaan banyak lah, dan kita suka lihat ini siapa gitu. Kita ada dalam jadi karyawan di sebuah perusahaan dulu gitu ya. Saya juga ini orang kan bukan karyawan tapi ya mungkin cukup terkenal sebagai seorang pengusaha sebelumnya, tapi jadi komisaris. Kenapa tuh ya? Nah, dan komisaris itu apa sih mungkin role-nya? Silakan nih, Ki, boleh di-share nih. Iya, menarik ya. Menarik. Berita ini lumayan banyak men-trigger diskusi gitu ya dari kemarin. Kenapa kondisi ini bisa terjadi. Tapi kita nggak mau bahas Abdi Sleng-nya ya? Iya, kalau itu ya mungkin lain ya. Behind the screen ya, BTS. Behind the screen dari. Iya. Tapi emang berita ini cukup bikin heboh, dan kemarin di berbagai grup juga, kayaknya hampir semua grup yang gue punya ada ini yang nge-share diskusinya berita ya. Inilah gitu, dan lumayan bikin rame. Tapi bagusnya adalah men-trigger orang juga untuk kayak gitu ya, jadi bertanya-tanya. Bahkan dulu ya, sebelum ini kan juga ada beberapa orang yang jadi komisaris ya, itu di debat-debat di grup juga lumayan tuh. Dia kalau jadi komisaris berarti itu kan ini wakilnya pemilik tuh katanya gitu. Itu wakil pemilik, berarti dia bisa ini katanya gitu. Dulu curiga kan ada yang mau dijual nih BUMN-nya apa segala macam gitu.
Iya, jadi itu ada kan sentimen tapi seperti gitu ya. ya tapi triggernya kan artinya orang juga banyak nggak paham, bener ya gitu masalah apa sih tugasnya komisaris itu. Nah, apa namanya? Kalau memang mungkin agak beda ya Indonesia dengan negara lain, kita tuh menganut yang namanya two-tier board system gitu ya. Beda dengan apa tuh? Ya, two-tier board system itu adalah bahwa di yang namanya board of apa namanya pimpinannya perusahaan, kita punya 2 tier, ada yang namanya komisaris dan ada yang namanya direksi. Dewan komisaris, maaf, entitasnya namanya dewan komisaris dan namanya direksi, gitu. Kalau dewan komisaris isinya komisaris-komisaris, direksi isinya direktur-direktur gitu. Nah, beda sama kayak Amerika gitu, misalkan yang pakai one tier, di mana dia punya satu board mulai dari si apa namanya presiden, komisioner gitu ya, apa sih istilahnya mereka? Ya, chairman gitu ya, CEO dan segala macam, dia ada di satu tier gitu, satu tier doang gitu. Jadi nggak ada komisaris dan nggak ada direksi. Nah, di Indonesia ada namanya komisaris direksi. Sebenarnya apa sih? Jadi kalau by prinsip kan si pemilik usaha gitu ya, si pemegang saham, intinya adalah dia memberikan kepercayaan kan. Kepercayaan itu bentuknya uang gitu misalkan, atau apa namanya, dana atau apa ini perusahaan lah gitu ya, beserta orang ya dan segala macam ke sekelompok orang gitu. Nah, sekelompok orang ini dibagi 2 role-nya. Satu dia yang ngejalanin, namanya direksi. Yang satu tugasnya ngawasin, itu namanya komisaris gitu. Itu lebih mengawasi jadi ya untuk ini. Lebih pengawasan gitu. Jadi kenapa ada dua tier itu. Tier ini karena yang satu menjalankan, yang satu mengawasi sebenarnya gitu. Role-nya gitu. Jadi kalau dibilang ini nih berarti dia mewakili pemegang saham, mewakili pemerintah. Ya nggak cuma komisaris yang mewakili pemerintah, direksi pun mewakili pemerintah. Juga. Iya. Karena secara prinsip si two-tier board system ini, walaupun kalau digambar organisasi biasanya atas bawah, tapi sebenarnya mereka satu level. Tugasnya aja yang berbeda. Yang satu tugasnya mengawasi, yang satu tugasnya mengelola. Gitu. Kira-kira sih konsep utamanya begitu, Bin. Terus kenapa sih kalau kita baca beritanya kan jadi komisaris independen? Kenapa sih? Karena Slank adalah pelopor band indie di Indonesia, maka dia jadi komisaris independen. Gak, bercanda. Make sense sih sebetulnya. Make sense. Ini gua ini ada ini ya Ki, apa namanya? Ada ini nih ya. Gini ya, jadi 2 tiers sama 1 tier. Jadi tadi yang lu bilang bahwa sebenarnya walaupun ini agak turun dari komisioner dulu ke board, bener nih kalau dari sini ada yang turun tetap ke board, ada ini juga ya. Jadi dua-duanya sebenarnya bertanggung jawab untuk ini. Iya, dua-duanya ditunjuk sama shareholders dan bertanggung jawab kepada shareholders. Tapi fungsinya beda. Gimana, Wan? Kalau dilihat dari ini, sebenarnya ini kan rujuk ke agency theory. Bahwa kenapa ada board of commissioner adalah untuk menggovern si board director yang dianggap bisa mempunyai self-interest. Makanya si shareholder menunjuk si board of commissioners untuk memastikan bahwa board of director itu bekerja sesuai dengan ekspektasi dari si shareholder itu sendiri. Di mana mereka kan nggak mungkin melakukan pengawasan secara langsung kan si shareholder itu. Nah, makanya ditunjuklah ada board of commissioner, nanti melalui ada vehicle-nya sendiri sih untuk mengawasi si company itu dari berbagai macam sudut dan melalui berbagai macam komite lah ya, lebih detailnya ada. Nah, vehicle-nya tuh apa sih? Misalnya board commissioner itu? Ya, kalau di beberapa company sebelumnya misalkan di board of commissioner punya kayak misalkan komite audit buat ngeliatin fungsi audit secara fungsi kontrol secara keseluruhan. Kemudian ada komite risk management, komite remunerasi, terus kemudian apa lagi ya biasanya? Nominasi, remunerasi, ada komite kredit. Tapi komite kredit kayaknya nggak di level komisaris ya, Wan? Iya, enggak. Itu lebih di bawah. Di bawah. Ada juga waktu itu
beberapa perusahaan yang gue lihat dia punya yang namanya komite GCG. Gitu, dia memisahkan komite GCG gitu, terpisah sendiri gitu. Ada yang mungkin dia karena perusahaannya cukup ini sama health and safety, bisa jadi ada komite health and safety, dan di beberapa perusahaan yang cukup concern sama CSR juga dia punya komite CSR. Gitu. Jadi memang ini benar-benar perangkatnya komisaris lah. Kalau direksi kan kita udah tahu ya, direksi tuh bisa ngebikin struktur organisasi kan, dia bisa lakukan rekrutmen, ada divisi IT, divisi HR, divisi apa gitu. Nah komisaris kan dia dalam rangka mengawasi, dia juga butuh perangkat sebenarnya. Dia nggak mungkin ada 5 orang komisaris, 5 orang ini dia bisa oversight 10.000 karyawan gitu kan, aktivitinya si perusahaan yang sangat besar, maka dia punya komite-komite. Bahkan kalau di Amerika, yang namanya komite audit itu juga cukup wajib ada yang namanya komite audit. Di Indonesia untuk perusahaan TBK dan sektor jasa keuangan ya itu diwajibkan juga ada yang namanya komite audit. Oke. Jadi kalau komite-komite yang di bawah Dewan Komisioner itu mereka juga nggak full time ya? Boleh nggak full time gitu? Atau itu bisa itu sebuah ada yang meregulate nggak gitu? Oh ini boleh full time, nggak harus gitu. Karena gue suka lihat nih komisaris-komisaris tuh dia mungkin kayaknya punya juga role atau di beberapa tempat misalnya gitu. Ya yang gue tahu, jadi gini, sebenarnya nggak ada aturan harus full time atau boleh tidak full time. Itu semua tergantung kebutuhannya si company perusahaan aja kan, kebutuhannya si shareholder juga kan. Artinya ada beberapa perusahaan yang sangat besar gitu ya, bahkan komisarisnya ya dia hampir tiap hari ada di sana. Gitu. Terus komitenya juga jam kerjanya cukup tinggi gitu ya. Tapi karena memang fungsinya pengawasan, tentunya bukan pengawasan itu kan bukan berarti ada orang kerja terus di belakangnya diawasin, diliatin kan, nggak gitu ya. Dia pasti waskat waskat, pengawasan melekat atau ketindusan itu. Gengges banget gitu. Jadi dia pasti misalkan normally ya yang paling banyak gue lihat sih mungkin mereka 1 bulan sekali gitu ngadain meeting gitu ya, dapat laporan dari manajemen, dari direksi dan bawahannya untuk areanya pengawasannya dia, untuk bisa dia lihat ada isu apa, ada ada masalah-masalah apa yang dihadapi gitu kira-kira. Pengawasan dan dan advisory juga ya, memberikan saran ya, komisaris itu juga memberikan saran. Itu sebenarnya. Nah, komite-komite ini isinya komisaris dan non-komisaris. Komisaris dan non-komisaris. Oh, jadi maksudnya ada yang kalau non-komisaris itu apa? Nah, kalau biasanya tuh jadi dia boleh merekrut ahli-ahli gitu ya dari luar untuk duduk di komite. Tapi biasanya komite itu diketuai oleh komisaris. Gitu, seorang komisaris, entah dia komisaris utama atau komisaris yang lainnya. Gitu ceritanya. Dan ada persyaratannya tuh, kalau lihat di aturan ada yang kayak di perbankan kayaknya ya dia harus menguasai industri itu, dia harus punya background keuangan kalau di komite audit dan lain-lain. Ada aturan mainnya lah gitu. Ngomong-ngomong soal background, terus balik lagi ke masalah Abdi Sleng. Mungkin Abdi Sleng dengan dia punya background di industri kreatif, kalau aku rasa sih, kalau saya rasa sih ini ada hubungannya dengan fokusnya Telkom mungkin di area kreatif juga sih. Kalau misalkan kita lihat ke beberapa contoh di luar, kayak misalkan kita ngelihat bahwa perusahaan di luar pun kayak bisa mengambil artis sebagai part of director ataupun si commissionersnya sih. Oh, betul. Karena dulu inget mungkin Intel ngambil Will.i.am sebagai creative director. Ada nih. BlackBerry ngambil siapa? Nah itu ya. Will.i.am. BlackBerry ngambil siapa? Alicia Keys, ya. Oke. Jadi mereka ada area yang
sebenarnya make sense juga sih, karena maksudnya make sense-nya itu adalah karena kan creativity mungkin mereka lebih oke lah ya, kayak mengambil profesional aja sebenarnya kan, profesional di bidang ini ya gitu, dan mungkin ide-ide gila dan ininya perlu diberikan oleh orang-orang model kayak will.i.am ini gitu untuk memberi. Gue lagi memikir juga ya mungkin ini komisioner gitu. Komisioner kan kalau misalnya fungsinya itu mungkin ya pengawasan atau misalnya ya gue nggak tahu ya, mungkin itu pengawasan. Dia tuh sebenarnya berperan juga nggak dalam misalnya company collaboration misalnya. Misalnya company misalnya nih ya perusahaan kolaborasi antara perusahaan ya kayak misalnya Telkom nih nanti dengan I don't know Sony Music misalnya. Atau misalnya dengan sebuah komunitas ya komunitas kreatif misalnya nantinya gitu. Apakah role-nya juga termasuk untuk role komisioner itu termasuk juga untuk bisa menjadi sebuah arahan untuk mungkin business development atau apa. Karena kadang-kadang suka juga ada ya komisioner itu gue suka lihat yang memang gue nggak tahu dilakukan apa, cuman namanya saja cukup membantu untuk open doors gitu terhadap project misalnya atau clients gitu sih. Gimana tuh sebenarnya? Apakah dia komisioner itu role-nya bisa kayak gitu juga, bukan hanya pengawasan? Kalau menurut gue sih, kalau sifatnya business development itu kan jatuhnya jadi operasional tuh. Betul. Itu bisa jadi agak sedikit conflict of interest sih kalau misalkan itu di lewat fungsi commissioners. Mungkin sebatas memberikan advice itu masih mungkin gitu ya. Cuma kalau misalkan sampai level operasional dia ngebantu proses kolaborasinya atau apapun, saya rasa sih mungkin lebih pas di levelnya direksi sih. Iya. Tapi mungkin karena si komisarisnya punya nama tertentu yang mungkin bisa dipakai untuk mempermulus keadaan, ya mungkin ya itu sebetulnya lebih kayak halo efek dari orang itu terhadap prosesnya aja sih sebetulnya. Betul. Karena ini sebagai ini juga ya, mungkin fenomena atau apa ya, kayak beberapa orang dengan yang sebelumnya punya jabatan tertentu ya. Punya jabatan tertentu yang mungkin cukup dikenal atau cukup berpengaruh ya, baik mungkin di pemerintahan sebelumnya atau di militer misalnya gitu-gitu juga suka sebagai pelindung dan pembina. Nah misalnya maksudnya kan apa namanya ada role kayak gitunya juga kan, maksudnya tuh ada sisi-sisi mungkin yang sebelum yang si company perlu juga not on the operation level tapi mungkin opening doors terus sudah gitu apa. Nah itu menarik juga sih, dan itu asik juga nih kayaknya dari sisi itu ya. Iya, sama aja kayak gini, Bin. Misalkan ya kita ambil contoh Stefan Bridge aja ya biar gampang. Asik nih. Stefan Bridge misalnya. Terus misalkan ada Pak Hanif Dakiri ya, namanya Menaker yang kemarin. Iya, mantan Menaker. Dia, Bin gue bantuin deh sini katanya dia gitu. Cuman ya lu jangan ngarepin gue datang ke klien dan yang ngerjain lah gitu kan. Gue bantuin lo aja, buka-buka jalan gitu. Lo taruh gue posisi apalah di perusahaan lo gitu kan. Lo taruh di mana? Komisaris paling kan? Iya benar. In a way gitu ya, ada bisa ya. Mungkin betul. Dia bisa bantu ngasih advice gitu, masuk ke market yang ini, market ini tuh berkembang apa segala macam. Misalkan lo konsultasi sama dia dan segala macam, sebenarnya boleh-boleh aja di fungsi komisaris. Tapi yang satu yang nggak boleh dilupakan kalau kita bicara governance, kita bicara GRC gitu ya, ada fungsi pengawasan. Nah itu yang juga harus jalan gitu ya. Jadi boleh-boleh aja kita punya orang yang tadi ya, yang senior, yang yang punya power gitu, misalkan duduk di perusahaan kita untuk bisa membantu hidupnya perusahaan, tapi fungsi pengawasan itu juga harus jalan. Dan kadang-kadang kalau gue lihat permasalahannya bisa jadi isu tersendiri pada saat pengawasan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang
mungkin dia punya pengalaman yang nggak cukup banyak di area tersebut gitu. Nah itu yang sebenarnya harus bisa diseimbangkan. Jadi maksudnya boleh-boleh aja tadi misalkan ada orang yang powerful gitu kita taruh di level komisaris, tapi kita kan harus mikirin juga masalah keseimbangan tadi fungsi pengawasan. Itu satu lagi yang memang profesional gitu yang memang bisa lakukan pengawasan dengan baik. Ya itunya harus dipikirin lah gitu. Iya. Terus jadi misalnya kalau untuk si proses pengawasannya itu kita limpahkan sama si company-nya ya, terserah company-nya seperti gimana ya. Jadi apakah biasanya ada setahun sekali atau setahun 2 kali atau ada regular, itu beda-beda ya? Sebenarnya sih komisaris intinya kan gini, kalau kita jadi pemegang saham ya, kan kita minta gue pengen perusahaan gue begini, gue pengen kita jadi leading di sini dan segala macam. Sebagai pemilik modal kan, gue punya kepentingan itu kan. Yang gue gue kasih lo jalanin ya, ini modalnya, ini perusahaannya, lo tinggal jalanin gitu. Tapi gue pengen objektif gue ini tercapai, lo bisa nyapai dalam berapa tahun? 5 tahun misalkan, 5 tahun lo jalanin, kalau kita lihat tiap tahun ya, kalau performance lo oke, lo lanjut, kalau enggak sorry gue harus ganti lo gitu misalkan. Gitu. Terus dan ini bicara dia ke direksi dan ke komisaris gitu, bahwa lo harus mainin role ini bareng-bareng gitu, direksi lo jalanin, komisaris lo ingetin, lo bantuin, lo pastiin gitu dan segala macam. Gitu. Jadi jangan sampai ada abuse of power yang dilakukan oleh si direksi kan gitu ya. Kalau gue jadi pemegang saham gitu, gue nggak peduli, pokoknya lo jalanin yang benar. Nah makanya kalau bicara tadi komisaris butuh seperti apa sih pengawasannya? Sebenarnya itu tergantung si organ komisaris lagi, Bin. Dia untuk bisa menuhin kebutuhan tersebut, gue perlu lakukan pengawasan yang seperti apa gitu. Jadi dia memang harus set strateginya dia mengawasi gitu. Makanya sebenarnya ada, kalau kita bicara di corporate governance itu ada aturan mainnya. Ada yang namanya meeting direksi. Jadi itu benar-benar si all direksi itu meeting gitu ya. Bahkan kita bicara juga masalah musyawarah mufakat. Kapan dia bisa mengambil keputusan secara musyawarah, kapan dia harus voting gitu. Karena ada keputusan yang bisa diambil oleh seorang direktur, tapi yang harus diambil bersama-sama secara direksi. Makanya harus ada yang namanya meeting direksi. Ada yang namanya meeting komisaris. Meeting komisaris itu benar-benar komisaris saja yang meeting, dia diskusi mengenai pengawasan yang dilakukan kan. Nah, kadang-kadang ada keputusan-keputusan juga yang harus diambil oleh si komisaris. Gitu, dalam rangka pengawasan ya. Gitu. Nah, tapi ada juga yang namanya meeting gabungan antara direksi dan komisaris. Mereka duduk sama-sama tuh. Biasanya direksi ngasih penjelasan, komisaris ngasih arahan gitu ya, atau komisaris bertanya atas sesuatu dan segala macam. Dan ada keputusan-keputusan yang harus diambilnya adalah direksi dan komisaris. Secara bersama-sama, kolektif dan kolegial. Contoh kayak tadi, misalkan Iwan tadi bicara masalah pengembangan usaha. Yang biasanya di beberapa BUMN, kalau lo udah investasi sampai pembentukan anak usaha baru, itu dia perlu approval-nya sampai ke komisaris gitu. Common-nya begitu. Jadi ada pembagian jenjang ini yang seperti itu gitu. Kalau misalkan emang lebih besar lagi, misalkan keputusannya yang dia harus dibawa ke rapat umum pemegang saham, jadi pemegang saham yang menyetujui atau tidak menyetujui atas keputusan tersebut gitu, termasuk kayak pengangkatan direksi, pengangkatan komisaris, remunerasinya direksi komisaris itu harus pemegang saham yang mutusin besarnya berapa. Ada gitunya gitu. Jadi jenjang-jenjang approval pengambilan keputusan ini sebenarnya yang diharapkan bisa ngebuat governance-nya tadi lebih baik lah gitu ya, nggak abusive gitu orang sama kekuasaan. Sebetulnya enak ya jadi komisaris ya. Kita mungkin nggak melakukan fungsi secara fully operasional, tapi kita mempunyai kewenangan untuk mengawasi si dewan direksinya itu. Mungkin itu yang bikin orang banyak pengen jadi dewan komisaris. Betul. Satu hal yang mungkin menarik lagi adalah seberapa sih kompensasi komisaris itu? Lumayan. Dan kalau lo lihat sebenarnya ada data-datanya yang
Kalau lu buka annual report-nya BUMN ya, beberapa BUMN yang kayak Antam sebenarnya ada kompensasinya, remunerasinya ada. Kalau lu buka ini Bin annual report-nya Aneka Tambang gitu. Kebaya gitu. Yang gue tahu Aneka Tambang karena dulu pernah gue ngerjain Aneka Tambang itu ada remunerasinya berapa besar gitu. Dan tapi jangan salah juga Wan, kayak contoh ya kasusnya Garuda, ingat nggak kasusnya Garuda yang laporan keuangan gitu. Itu kan sebenarnya draggingnya sampai ke komisaris. Karena dianggap tidak melakukan fungsi pengawasan secara benar. Betul, dia harusnya kan sebelum laporan audit itu keluar kan nggak mungkin dong nggak lewat komisaris gitu. Jadi nggak bisa juga kita main nunjuk direksi aja loh yang salah karena menggelembungkan revenue misal. Ya komisaris kan juga approve aja kok misalkan. Atau bahkan kasus Garuda itu bahkan salah satu anggota komisaris yang nggak setuju kan asal muasalnya itu. Salah satu komisaris yang nggak setuju sama ini. Gitu. Ya jangan lupa aja sih, maksudnya setiap jabatan itu kan pasti ada responsibility-nya. Sebagai komisaris tentunya ada hal yang jadi pertanggungjawabannya dia kan kalau dia ada miss sesuatu yang mungkin sifatnya strategis dan berakibat masif terhadap perusahaan ya, pasti komisaris akan kena imbasnya juga sih. Imbasnya betul, dan ya enak gak enak ya orang kalau lihat tuh enak ya, jadi ya sebenarnya nggak ini juga bebannya juga berat gitu. Kalau dia nggak bisa jalanin tugasnya dengan baik, ya nggak gampang juga lah gitu, kira-kira. Gitu ceritanya. Tapi yang menarik sih, gue tuh ini banget lah, sama role ini gue cukup seneng gitu ya, mempelajarinya. Gue berapa kali ya ketemu komisaris, macam-macam tuh komisaris bentuknya, memang galak doang gitu ya. Ada tuh. Dia punya tipikal masing-masing ya. Suka ada yang jadi good cop, bad cop, gue suka kayak gitu juga sih. Ada yang baik-baik banget gitu, dia punya komisaris, komite auditnya ramah-ramah banget gitu. Macam-macam deh orang-orang ini. Tapi memang kalau dilihat ya tetap aja ya, maksudnya kalau kita back to Abdi Sleng, sebenarnya Abdi Sleng itu kan ya salah satu contoh. Sekarang kalau kita lihat di BUMN emang komisaris yang nggak relevan sama ininya nggak banyak gitu, dan itu bukan zaman sekarang doang, dari zaman dulu ya, yang namanya militer ada di komisaris kan dari zaman dulu gitu ada gitu. Apakah dia relevan sama bisnisnya kan yang enggak juga gitu ya, dari dulu memang ada. Dan poinnya sih kalau menurut gua adalah ini kan kita bicara trust-nya si shareholder ya. Shareholder mempercayakan siapa untuk melakukan pengawasan. Tapi poinnya adalah gimana caranya agar si fungsi pengawasan ini, si orang ini yang dipercaya oleh shareholder, dia bisa melakukan fungsi pengawasan itu dengan baik. Jadi memang harus di-equip juga. Makanya komisaris itu pun harus diorientasi yang benar. Gitu, diorientasi yang benar. Dan sebenarnya ya di balik ini semua ada yang namanya manajemen kontrak antara direksi dengan pemegang saham. Apa tuh? Ada nih. Ya ekspektasinya pemegang saham ke masing-masing direksi dan komisaris lah sebenarnya. Nah itu di manage emang ini. Nah ini ada kan honorarium, tunjangan dan insentif. Jadi ininya ya. Ini level komisaris. Nah coba aja lihat compare sama direksi. Bawahnya direksi. Direksinya berapa kali lipat? Ya walaupun nggak detail ya, tapi kita kira-kira ada pandangan lah ya. Ini 523 sebentar ya. Tadi itu udah. Oh ini udah ada nih the board, dewan komisaris, ini direksi nih. Komisaris utama 45% dari gaji direktur utama nih di sini. Contoh nih ya. 45%. Dari gaji dari komisaris utama, dari ada tunjangan bla 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 bla. Tantiemnya 11. Which is wajar karena ininya yang lebih taking risk adalah direksi. Betul. Nah, remunerasi sebenarnya benar 45% ini kan 1,5 M. Di sini 3 M ininya. Silakan yang tertarik untuk menjadi di komisaris dari Antam. Direksi. Kayak Telkom juga sebenarnya harusnya ada ya ininya. Cuman intinya BUMN ya yang ini ya dia suka membuka juga. Antam nih karena dia listed di Australian Stock Exchange, memang salah satunya memang harus dirilis ya. Bin, kita mulai jadi komisaris aneka racun mungkin. Dimuluit ya. Oke.
Oke. Ini menarik ya. Jadi sebuah orang kan suka dengar gitu ya. Karena persepsi orang memang beda-beda ya. Komisaris itu apa? Komisaris itu yang punya nih gitu. Gue pernah punya persepsi komisaris itu adalah yang punya dari ini gitu. Oh, ternyata kan Raki tadi menjelaskan ya ada shareholders, ada commissioner gitu. Terus gitu ada apa namanya? Ada commissioner, terus udah gitu ada baru ada komite lain, ada dewan direksi yang operasional. Gitu, baru yang lain. By the way, istilahnya kalau di KBBI direksi ya, Bing ya, bukan dewan direksi. Karena direksi itu entitas, direktur itu satu orangnya. Orangnya namanya direktur, entitasnya namanya direksi atau dewan direktur. Oh, dewan direktur. Oh, jadi dewannya para direktur ya. Iya. Kalau komisaris? Komisaris orangnya namanya komisaris, dewannya namanya dewan komisaris. Oh. Gitu. Jadi kalau direksi itu udah dewan direktur ya, kurang lebih ya? Iya. Direksi. Iya. Direktur. Jadi itu dia udah lembaga ya, bicaranya. Iya. Direksi sebagai entitas gitu. Dewan komisaris sebagai entitas. Orang per orangnya. Jadi lo bisa bilang gini, anggota dewan komisaris. Nah, itu berarti dia komisaris. Anggota direksi. Nah, dia salah satu direktur artinya. Anggota direksi sama dengan direktur ya? Iya. Anggota dewan komisaris adalah komisaris. Nah, komisaris itu ada yang komisaris utama, ada yang bukan komisaris utama, dan ada yang namanya komisaris independen. Nah, apa tuh independen tadi? Sorry. Ya tadi gue bilang pelopor band ini dia. Iya. Independen tuh maksudnya dia sebenarnya ada beberapa kriteria independensi ya. Jadi dia nggak boleh. Sebelumnya dia bukan karyawan selama berapa tahun terakhir, dia juga nggak ada. Jadi nggak ada konflik ya? Ya nggak ada konflik dan dia nggak ada keterlibatannya sama pemegang saham, nah itu independen. Ada beberapa lah kriteria independensinya komisaris. Jadi perlu ada yang independen. Harapannya adalah dia bisa ngasih apa? Ya, independensi di pengawasan. Karena kan ini kita bicara stakeholdernya nggak hanya pemilik, tapi juga masyarakat. Masyarakat, betul. Masyarakat Indonesia yang terwakili banyak memang untuk kasus Telkom terwakili. Yeah. Saya kira banyak yang terwakili sih dari. Iya. Tapi gue sih maksud gue gini ya, gue juga dari dulu pendengar dan penggemar slang dari dulu gitu. Dan gue I don't have any gimana lah gitu. Slankers Kalimalang ya dulu berarti ya. Ya, Slankers Jakarta Timur waktu itu. Jadi bukannya gimana, tapi bukannya setuju atau nggak setuju, gue nggak mau berpendapat lah. Cuman maksud gue yang perlu kita perhatikan, balik ke belakang puluhan tahun ke belakang selalu ada kondisi ini. Jadi yang namanya komisaris ya kebetulan aja abis slang terkenal gitu kan. Kalau lo perhatiin yang nggak terkenal juga banyak yang juga dia kenapa dia bisa jadi komisaris, banyak yang bisa menimbulkan pertanyaan yang itu yang menurut gue poinnya adalah kembali lagi kan ke kepercayaan pemegang saham sebenarnya. Jadi poinnya bukan masalah lu jago nggak jago, misalkan kayak ini gue tiba-tiba gue punya perusahaan nih, misalkan gue mau ngebikin konsultan HR. Ada 2 orang, ada Edwin Jakaria, sama satu lagi misalkan, balik lagi ya, Hanif Dakiri gitu misalkan. Kan gue mau milih siapa gitu. Kalau lu bicara kompetensi kan lebih kompeten Hanif Dakiri dong gitu ya. Maksudnya ini ya, secara proof ini ya. Tapi gue lebih percaya sama Ebin. Oh, jadi itu. Ya gue akan pilih Ebin gitu. Karena ada gitunya juga yang kita perlu tahu ya gitu. Menarik. Itu. Berarti ya Ahmad Dhani harusnya kesel. Jadi lebih percaya sama dia daripada gue gitu kan. Ini mau bikin Iwan Fals lebih kesel. Iwan Fals lebih kesel. Ya masa ya. Kesel juga Iwan lebih merakyat ya. Iwan Fadilah kesel juga. Aduh, menarik ini karena ini membuat sebuah ya kerangka aja ya. Gue sebenarnya ada satu pertanyaan juga. Gue nggak tahu nih apakah ini relevan. Cuman one tier sama two tier itu Indonesia itu two tier ya? Iya, two tier. Oh, kayak Amerika. One tier. Ada nggak two tier lain di dunia ini selain ada. Kita? Belanda. Kalau nggak salah Jerman dulu Belanda two tier, setelah menjajah kita dia berubah menjadi one tier. Nah, ini jadi dia meninggalkan two tier di kita. Dia ini walaupun ada komisaris tetap tidak bisa diawasi ya, tetap terjadi korupsi di VOC ya.
Dan ada beberapa negara, ada juga negara yang membebaskan boleh one tier, two tier. Oke. Gitu. Kalau nggak salah gue lupa ya Perancis atau mana gitu. Tapi ada beberapa negara yang emang two tier kayak kita kok. Karena ada legal ininya kan, kalau kita bikin apa namanya, misalnya PT gitu. Ada undang-undang PT nomor 40 tahun 2007 kalau nggak salah, bisa baca di sana. Wajib, dan itu RUPS itu wajib. Ya kalau kita bikin PT wajib punya komisaris, wajib punya direktur, dan wajib melakukan RUPS. Jadi bayangin betapa banyak perusahaan yang melanggar aturan tersebut di Indonesia. Oke. Menarik. SVB kapan terakhir RUPS? Wah. Tahun kemarin. Ya. Tahun ini kita belum. Baiklah kalau kayak gitu. Wah, gimana? Ya. Pertanyaan penutup. Ya. Kalau komisaris Gordon kerjanya di mana ya? Mungkin dia barengan sama komisaris Sanjay. Aduh. Di Kapolsek terdekat. Tapi gue ada satu pertanyaan juga sih, yang mungkin lo semua tahu jawabannya. Apa tuh? Makanan apa yang keren? Ini menarik nih. Aduh. Makanan apa yang keren ya? Yang keren. Kita kan lagi bicara orang-orang yang keren di sekarang. Makanan apa yang keren? Supreme instan. Lah. Itu banyak itunya loh. Oh ya, penggemarnya ya, fanbase. Ya. Oke. Nike Ardila. Salah. Makanan kok. Nike Ardila makanan. Kalau gitu gini. Bentar. Will Ayam. Salah. Gara-gara tadi lagi ngomongin Will Ayam, salah. Apa dong? Nyerah nih. Nyerah nih, yakin ya. Okay. Jawabannya adalah sayur awesome. Kurang sih. Kan awesome. Awesome. Banyak daripada pertanyaannya makanan apa yang awesome? Sayur awesome. Makanan apa yang keren? Sayur awesome. Oke. Menarik. Basi kecenderungannya itu keren. Aduh. Oke, Sobat Caper. Terima kasih banyak nih ya. Ini topik yang menarik, dibuka dengan sebuah plot twist, ditutup juga dengan plot twist yang sangat awesome. Jangan lupa bikin kartu debit Bang Jago. Nah, Raki udah show. Udah jadi dong. Bisa di-download aplikasinya 24 jam. Nah, coba juga. Tapi jujur aja gue suka banget sama satu hari langsung dikirim. Gila, 3 bulan yang belum punya nih. Gue bikin ya. Yaudah. Coba biasa loh. Dua-duanya. Cepet banget datangnya dan free, dan ini tuh yang gue paling suka adalah ya dia nyambung sama pocket ya Wan ya. Ya, jadi lu bisa udah pakai ini aja ke pocket apapun. Iya, dan pocket lo ada di handphone, tinggal lo atur doang. Luar biasa banget nih. Gila Bang Jago, dan warnanya I love it. Lu bisa punya beberapa kartu. Iya. Jadi ini kalau gue minta datang lagi yang banyak bisa ya. Lumayan buat hiasan kamar gitu ya. Oh, ini seperti yang suka ada kalau misalnya di tempat jual pulsa ya. Iya. Nanti kita lihat ada warung-warung yang pakai ini ya Bang Jago. Dihias-hias. Oh. Biar Bapak ya bisa beberapa itu. Bisa. Jadi lu bisa misalkan punya satu kartu khusus buat jajan yang limitnya kecil, limitnya bisa di-set kan. Maksimum cuma bisa 500.000, terus pengambilannya berapa gitu. Atau lagi misalkan kartu yang emang gede. Iya. Yang lu kita bisa nggak selalu bawa misalnya gitu ya. Gitu. Jadi kita kalau ke kantor di jatahnya sih itu misalnya. Iya. Ini ada kartu jajan gitu ya. Dan ini udah NFC, bisa tap gitu. Sebenarnya kalau Bang Jago kerja sama kantin-kantin sekolah tuh luar biasa banget ya Wan. Itu kan enak banget sih. Anak-anak ini tinggal bapak ibunya tinggal kasih doang di handphone kan, bisa berapa kartu gitu, bisa di benar gitu. Anaknya banyak langsung mass. Iya, bisa dan bisa di schedule nggak sih Wan itu Wan? Bisa di schedule, itu enak banget. ya.
Itu solving banyak masalah banget tuh, Bos. Wah, gila. Sama ini, sama berarti gue gaji bisa juga dong ya? Bisa banget, Bin. Oh iya, Ki, buat belanja di pasar. Lu bisa bikin kartu, lu kasih satu-satu. Misalkan kan sekarang belum bisa bikin, udah bisa ya? Nah, nama kalau yang kartu fisik masih pakai nama kita ya kalau nggak salah ya. Kalau yang online baru kayaknya bisa diganti namanya. Gue udah bikin kartu namanya Darth Vader. Ya. Baiklah, bisa dibikin kapan aja kalau yang belum. Oke, udah. Bisa dipakai buat arisan. Nah, ya benar. Nice. Oke. Makasih banyak teman-teman semua. Kelompok Campir semua, siap-siap. Mudah-mudahan ilmu ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua, baik ilmu mengenai komisioner, baik ilmu mengenai teka-teki, maupun ilmu mengenai informasi Bank Jago. Konsen. Konsen, benar. Oke, bye-bye.